Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia akan mengalami kematian. Tak pandang siapa dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Tua, muda, kaya, miskin, pintar, bodoh, laki-laki, perempuan, semua akan mengalami kematian dengan berbagai macam caranya. Sakitkah, musibahkah, atau bahkan tanpa ada gejala apapun, atau mungkin termasuk COVID-19. Mereka semua hanyalah perantara kematian kita semua. Namun ketahuilah, kematian sebagian manusia entah karena sakit, kecelakaan, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, itu hanyalah bagian dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Karena akan tiba pada saatnya kiamat yang besar, kiamat kubro, yaitu terjadi kematian tidak hanya kepada sebagian manusia tapi seluruh manusia dan seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur berkeping-keping. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Setelah semua mengalami kematian, maka kita akan masuk ke dalam alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Alam yang dikenal dengan sebagai alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam ini manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Dan pada saat itu kemudian manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Inilah yang disebut dengan yaumul ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setiap ditiup sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Alam berikutnya yaitu yaumul hasyar, di mana manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Pada yaumul mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidupnya di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudiyal kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Setelah kita mengalami yaumul mahsyar, kita akan masuk ke dalam yaumul mizan dan yaumul hisab. Yaumul mizan adalah hari di mana amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dilakukan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap perbuatan kita kemudian dipertimbangkan, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian amal kita akan diperhitungkan dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki amal yang baik,
lebih banyak dari amal buruk, maka ada dua kemungkinan kita masuk ke alam berikutnya, yaitu antara surga dan neraka. Ketika orang-orang yang memiliki amal baik akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha, yaitu mengalir di bawah sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Sementara orang-orang yang melakukan amal keburukan, kejahatan, maka mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalamnya itu penuh dengan siksaan-siksaan atas kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita ditempatkan di sisi Allah sebagai hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Al-ayah, yang artinya kurang lebih, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kapan kiamat itu terjadi. Maka katakanlah olehmu bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Tuhanku. Tidak ada yang mengetahui dan tidak dapat menjelaskan kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai misteri ilahi, maka kita harus menyikapinya dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kapanpun terjadinya kiamat, paling tidak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dan akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik keadaan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.